Kami dari kelompok 5 ingin membahas adat istiadat suku Toraja. Dan saya bersama teman-teman saya Talita Azahra, saya Bunga Wahyu Lestari, saya Ulfami, saya Chelsea Amanda, saya Najwa Mauliani, dan saya Muhammad Senserait. Pose with the fans. Hai guys, Indonesia terdapat 17.000 pulau terdampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, beragam suku dan budaya, dan 300 suku. Di antaranya adalah suku Toraja. Saya Talita Azahra, saya akan menjelaskan kebudayaan suku Toraja adalah sebuah suku bangsa yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa dengan sekitar 500.000 diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Masama atau di Masama disebut juga sebagai suku Masama. Mayoritas suku Toraja memeluk kekristenan, sebagian masih menganut agama asli Aluk Todolo, dan sebagian lagi menganut Islam. Pemerintah Indonesia telah mengakui Aluk Todolo atau Hindu Alukta sebagai bagian dari Hindu di Indonesia. Saya Chelsea Amanda ingin menjelaskan tentang adat istiadat pernikahan suku Toraja. Tradisi pernikahan adat Toraja disebut Rampanan Kapa atau Rambutuka. Rampanan Kapa adalah upacara yang merupakan bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pernikahan kedua mempelai. Perjodohan pernikahan diawali dengan sebuah hantaran siri dari keluarga pria ke keluarga calon mempelai wanita. Ini sebagai langkah awal untuk mengetahui apakah ada jalan untuk meneruskan ke jenjang berikutnya atau tidak. Keluarga pria akan mengutus orang yang sangat dipercayanya untuk membawa siri ke rumah calon mempelai wanita. Bila diterima dengan baik, maka pihak keluarga pria bisa melanjutkan dengan acara lamaran. Adat pernikahan orang suku Toraja tidak disebutkan tentang mas kawin, kecuali orang tua mempelai wanita tidak menyetujui pernikahan tersebut. Si pria harus membayar mas kawin yang terdiri dari untuk wanita golongan puang 1-13 ekor kerbau, wanita golongan tumakaka 1-3 ekor kerbau, dan untuk wanita golongan hamba 1 ekor sapi. Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Dia menganggap orang yang sudah meninggal telah benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Besarnya biaya upacara Rambu Solo karena upacara ini membutuhkan penyembelihan kerbau atau babi yang jumlahnya tidak sedikit, dan lamanya prosesi upacara. Pemberian babi atau kerbau kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai wujud ikatan kekeluargaan. Ritual Manene. Ritual ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan suku Toraja di Sulawesi Selatan. Tradisi ini berupa membersihkan jenazah yang telah meninggal puluhan bahkan ratusan tahun atau yang telah berbentuk mumi. Ritual Manene diadakan setiap 1 tahun sekali untuk menunjukkan rasa kasih sayang kepada keluarga yang telah meninggal. Tidak hanya membersihkan mumi leluhur, tradisi Manene ini juga memiliki rangkaian ritual lainnya. Di antaranya rumpun keluarga mengadakan acara besar dengan mengorbankan hewan seperti babi dan kerbau. Ritual membuka kuburan atau patene yang berisi mumi leluhur dan lainnya. Selanjutnya adalah tradisi sisembah.
Tradisi ini adalah tradisi masyarakat suku Toraja yang telah diwariskan turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur dari hasil panen yang telah dihasilkan. Tradisi ini digelar dengan tari Magalu serta malambuk atau menumbuk padi secara beramai-ramai. Para tetua adat akan memberi wejangan yang berisi pesan leluhur tentang aturan bertani. Warga yang memadati lokasi pesta panen disuguhkan tarian Magalu. Tarian ini memiliki makna sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang dihasilkan. Sesuai namanya, Sisembah yang berarti adu kaki, para pria yang berusia 15 tahun ke atas melakukan tradisi ini secara berkelompok. Peraturan permainan Sisembah yaitu peserta harus berpegangan tangan, menyerang lawan secara berhadapan bukan dari samping, dan jika lawan sudah jatuh tidak boleh ditendang lagi. Yang sudah jatuh tidak boleh menendang juga. Kalau lawan jatuh, kita bisa mengangkatnya, tidak boleh menendang kepala. Peserta harus taat pada wasit atau penengah acara tersebut. Hai guys, di sini dengan saya Ulfani dan saya di sini ingin menjelaskan tentang baju khas suku Toraja. Nah, baju khasnya yaitu adalah baju poko. Umumnya digunakan dengan beragam aksesoris seperti manik-manik yang dikenakan di dada. Nah, aksesoris lainnya berupa gelang, ikat kepala, dan ikat pinggang yang disebut kandure. Kandaure adalah salah satu pelengkap busana adat wanita yang dipakai di upacara adat rambu tukar atau syukuran dan upacara rambu solo atau kematian. Warna cara dipakai pada upacara syukuran atau rambu tuku dan warna hitam dipakai pada upacara kedukaan atau rambu solo. Hai guys, di sini dengan saya Ulfani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rumah adat dari suku Toraja. Nah, rumah adat suku Toraja yang satu ini memiliki bentuk yang sangat khas, yakni terdiri dari tumpukan kayu yang dihiasi oleh ukiran khas. Toraja beraneka warna mulai dari kuning, hitam, dan juga merah. Biasanya rumah ini dijadikan sebagai tempat bagi masyarakat Toraja untuk bersosialisasi. Dalam mendirikan rumah ini wajib dilakukan sebuah upacara ritual yang harus diikuti oleh semua anggota keluarga. Tongkonan sendiri berasal dari kata tongkon yang artinya menduduki atau tempat duduk, sementara mantongkon adalah duduk berkumpul, sehingga tongkon di sini adalah tempat tinggal ketua adat sekaligus tempat untuk berkumpul keluarga ataupun kerabat. Perkenalkan, saya Najwa Mauliani. Saya akan membahas tentang tarian tradisional Toraja, yaitu tarian Pagelu Toraja. Tarian Pagelu Toraja adalah tari sukacita yang ditarikan oleh gadis-gadis dengan iringan gendangan dan seruling serta menggunakan busana Toraja. Tarian ini dilakukan dengan lemah gemulai, dinamis, serta penuh keanggunan yang diperlihatkan lewat gerakan penari yang menggambarkan aktivitas gadis-gadis Toraja. Sebanyak 12 ragam gerakan yang syarat dengan pesan tentang nilai-nilai hidup bersama. Tarian ini ditampilkan pada upacara syukuran, pernikahan, serta penyambutan tamu, dan merupakan tontonan, tuntunan, dan tatanan hidup orang Toraja. Hai, nama saya Bunga Wahyu Lestari. Saya ingin menjelaskan makanan khas suku Toraja. Depatori adalah kue khas Toraja yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Kue ini memiliki tekstur lembut dan rasa manis. Depatori sering dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Toraja. Ciri-ciri depatori berbentuk lonjong atau jajar genjang, berwarna kecoklatan, ditaburi wijen, rasanya manis dan lengit. Patul
Patolo Pamarasan. Pamarasan sendiri merupakan nama dari bumbu di mana daerah lain menyebutnya sebagai kluwak. Olahan pantolo pamarasan menggunakan daging sebagai bahan dasarnya, mulai dari daging sapi, ikan, ayam, bebek yang kemudian ditambahkan dengan rempah-rempah lain. Kuliner ini biasa dijumpai di hampir semua Papiyong memang menjadi makanan khas dari Toraja yang unik karena cara memasaknya di dalam bumbu dan dibakar. Papiyong nasi ini merupakan beras ketan yang telah dicampur dengan ketan, garam dan lain-lain. Kemudian dimasukkan ke dalam sebilah bambu yang sudah dilapisin dengan daun pisang muda. Bumbu tersebut dibakar hingga isian di dalamnya mencapai kematangan yang sempurna. Papiyong pulu atau beras ketan biasanya disajikan saat upacara syukur di gereja atas panen padi yang telah berlalu. Namun juga bisa kita temui di pasar atau jalan yang menjual kue tersebut, seperti di Pasar Bolu, Pasar Pagi, dan lain-lain. Saya Muhammad Sirait. Saya akan membahas kawali. Kawali adalah senjata tradisional Sulawesi Selatan Toraja yang berbentuk seperti badik. Kawali memiliki gagang kayu yang bengkok dengan bila bermata satu yang panjang, ramping, dan runcing pada ujungnya. Kawali berfungsi sebagai senjata dalam pertarungan, simbol kedewasaan yang diselipkan di pinggang laki-laki dewasa, simbol status sosial, penangkal bala, sumpah setia kepada raja, memiliki kekuatan magis dan warisan keluarga. Saya akan kembali menjelaskan tentang alat musik khas Toraja, yaitu papeleh atau pabarung. Terbuat dari batang padi dan disambung sehingga mirip trompet dengan daun enau yang besar. Biasanya dimainkan anak-anak di sawah saat mengembalakan ternak di sawah. Pabarung ini merupakan musik khusus pada upacara pentabisan rumah adat Tongkonan seperti Mabau, Merok, Mangara. Yang ketiga, pampompang. Pampompang terdiri dari suling, bambu, dan bambu besar. Alat musik ini sering dibawakan anak kecil pada upacara adat maupun perayaan nasional. Yang ketiga yaitu pagesu-gesu. Alat musik ini terbuat dari kayu dan tempurung kelapa yang diberi dawa. Dawa yang digeser dengan alat khusus yang terbuat dari bilal, bambu, dan tali akan menimbulkan suara khas.